Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferana Mesya Ramdhani dengan NIM 23080560016 dari kelas PM2A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 ayat dan 5 hadis mengenai pendidikan guna untuk melengkapi tugas UAS Ilmu Pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Surat yang pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Yang artinya, dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar." Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, nilai kepada sesama muslim untuk mengajarkan nama-nama benda di alam semesta. Yang kedua, nilai pengetahuan dan daya pikir yang kuat untuk mencerna ilmu yang telah diberikan oleh Allah. Surat yang kedua yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, adanya nilai kewajiban setiap orang untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, nilai anjuran untuk menuntut ilmu kepada orang yang lebih pandai dibandingnya. Yang ketiga, adanya sifat kritis atau rasa ingin tahu yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Surat yang ketiga yaitu Quran Surah Shad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati wa liyatadakkaru ulul albab. Yang artinya, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu setiap orang dibekali pikiran dengan maksud agar merenungkan kandungan isi dari Al-Quran yang telah diturunkan, kemudian dipahami, lalu diamalkan. Surat yang keempat yaitu Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu nilai yang Allah tekankan agar menguasai teknologi dan sains yang telah diberi oleh Allah melalui ilmu-ilmu sains. Karena dengan dua hal tersebut manusia dapat menembus dan menguasai kehidupan di bumi dan di langit. Surat yang kelima yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minna thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaraw wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Yang artinya, dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu nilai pendidikan. Terdapat materi kimia yang tercantum yaitu penciptaan kedua macam tumbuh-tumbuhan yang terdapat tanda-tanda yang jelas untuk menunjukkan keesaan Tuhan bagi orang-orang yang mempergunakan pikirannya untuk meneliti dan mempelajari penciptaan tumbuh-tumbuhan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Hadis yang pertama yaitu dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nilai-nilai yang terkandung yaitu semua orang yang beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk menuntut ilmu tanpa terkecuali. Sebab dengan ilmulah manusia dapat ikut serta membangun kemajuan zaman, mengungkap kebenaran dan memahami rahasia-rahasia yang Allah ciptakan. Kedua yaitu dari hadis riwayat At-Tabrani. Layat bagi lil jahili an yaskuna ala jahlihi walalil alimi an yaskuna ala ilmih, yang artinya tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Nilai-nilai yang terkandung yaitu nilai mencari
nilai untuk mencari dan mengamalkan ilmu atau mengajarkan saling berbagi ilmu. Bersantai-santai saja tanpa mau berusaha mencari ilmu dan pengalaman, maka tidak ada gunanya. Kita harus menyadari bahwa tiada kata henti untuk menuntut ilmu. Hadis yang ketiga yaitu dari hadis riwayat Ahmad. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu ilmu merupakan kunci dan pusat segala kebaikan. Dengan ilmu, di dunia Anda akan memperoleh ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Dengan ilmu, di akhirat Anda akan memperoleh surganya Allah, insya Allah. Hadis yang keempat yaitu dari hadis riwayat Muslim nomor 2699. Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nilai-nilai yang terkandung yaitu nilai keyakinan akan diangkat derajatnya bagi orang yang berilmu, bahwa umat Islam wajib menuntut ilmu, karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran bahwa orang yang pergi untuk menuntut ilmu maka akan diangkat derajatnya. Dan Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwa belajar atau berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan masuk surga. Hadis yang kelima yaitu dari hadis riwayat Al-Hakim. Iftahu ala subyanakum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Yang artinya, ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian, la ilaha illallah. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu nilai pengajaran mengenai kalimat tauhid dan syiar Islam menjadi kalimat pertama yang dilafalkan dan diucapkan dan dihafalkan oleh anak. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.